Saudara semua, kalau kita mau objektif nih bicara, sebetulnya tidak adalah 3 capres itu yang ideal. Kalau kita bicara tentang ideal ya, kenapa saya begitu? Kita contoh lah, kita mulai dari capres nomor 1 nih. Mas Anies ini kan banyak bicara tentang keadilan, fondasi keadilan, dan bicara juga tentang etika. Mari kita uji, apa benar beliau adalah sosok yang benar bicara keadilan itu. Sebagai informasi nih ya, pada tahun 2019 PAD DKI Jakarta itu tercatat di angka 62,3 triliun. Dengan begitu, menurut peraturan, BOP yang diizinkan ya digunakan untuk gubernur itu berarti sebesar 93,47 miliar atau setahun hampir 7,78 miliar rupiah. Nah, ini dibagi biasanya 40-60 nih sama gubernur dan wakil gubernur. Berarti gubernur ini kebagian sekitar 4,67 miliar di zaman Pak Anies ini. Apa hubungannya? Hubungannya bahwa dengan narasi keadilan yang disampaikan Pak Anies. Tapi perlu diketahui ya, 4,67 miliar ini yang dapat Pak Anies ini legal dulu nih. Ini legal, bukan suatu hal yang ilegal. Tetapi kalau bicara tentang keadilan, Bapak Ibu semua, ini keadilan ini harus melampaui ya logika legal ilegal. Karena gugatan terhadap keadilan itu justru yang melahirkan apa yang harusnya dilegalkan dan apa yang harusnya dilegalkan. Mari kita lihat, Pak Anies kan bicara bahwa contoh keadilan itu salah satunya kesenjangan. Perlu diketahui ya, kesenjangan itu kita perlu jujur, yang disebut kesenjangan itu bukan rakyat dengan rakyat lah. Kalau rakyat dengan rakyat wajar aja itu, karena memang rakyat kan hasil usahanya. Justru kesenjangan yang terjadi itu adalah antara rakyat dan pejabat. Nah, kenapa Pak Anies tidak membahas soal ini gitu? Karena dia adalah bagian dari sindikat itu yang merasakan itu, sehingga praktis segala contoh ketidakadilan yang dimaksud oleh Pak Anies selalu ketidakadilan yang notabene yang menurut Pak Anies dilakukan orang dan dirinya tidak terlibat. Padahal pada sesuatu yang dirinya terlibat, aktif dan merasakan nikmatnya, dia nggak bicara kan? Bagaimana disebut tidak adil? Masyarakat Jakarta itu hidup di rusun, Bapak Ibu semua, di kontrakan-kontrakan, kumuh juga banyak dan ilegal, di bawah kolong jembatan juga banyak. Di sela-sela pemimpinnya mendapatkan 1 bulan 4,67 miliar. Apakah ini bukan disebut dengan ketidakadilan? Ini ketidakadilan gitu. Jadi ketidakadilan narasi Pak Anies itu standar ganda, nyerang orang terus gitu. Yang kedua juga beliau bicara soal etika. Faktanya beliau juga standar ganda bicara etika. Kan yang lebih etis dari Pak Anies itu bicara terima kasih dulu kepada Pak Prabowo. Dia kan bagaimanapun dibesarkan oleh Pak Prabowo. Dia gagu bicara itu karena mungkin tahu ada pertimbangan politis lah yang kuat dalam dirinya. Kalau dia bicara terima kasih ke Prabowo hari ini, bagaimanapun itu akan berefek elektoral bagi Pak Prabowo gitu kan. Itu pertimbangan politis gitu. Dan di mana etika itu sebetulnya kalau begitu nggak jadi prioritas bagi dia. Yang kedua juga soal Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo kan bicara ke Pak Anies ketika mengkritik tentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan demokrasi. Pak Prabowo bilang itu berlebihan. Pak Prabowo juga tidak sadar saat dirinya jadi oposisi kan begitu juga. Mungkin Pak Jokowi dalam hatinya bilang lu berlebihan, bisa aja begitu gitu. Dalam soal ini juga Pak Prabowo tidak bisa merasakan bagaimana emosi oposisi itu gitu. Ya wajar oposisi berlebihan, kalaupun disebut berlebihan. Apa jabat juga dapat sesuatu berlebihan kan. Sombong pada yang sombong jadi sedekah jatuh. Terus Ganjar, apalagi Ganjar, Pak Ganjar ngomong etika terkait dengan diloloskannya Gibran yang menurut dia melanggar etika secara administratif di MK.
Dia kan ngomongnya itu, etika juga ngomongnya. Di lain pihak dia tidak beretika juga. Mempertanyakan yang seharusnya ada di ruang peradilan, ditanyakan di ruang yang sempit. Ngomong HAM apa dia ke Prabowo, apa maksudnya? Itu kan maksudnya mendiskreditkan aja, itu sentimen. Kenapa? Dia juga tahu Pak Prabowo pasti tidak akan punya waktu untuk membuktikan. Memang pertanyaannya singkat, tapi jawabannya itu bisa beberapa hari. Itu ditanyakan di situ, dia tahu Pak Prabowo tidak akan bisa menjawab, bukan karena dia tidak punya jawaban, tapi dia tidak punya cukup waktu, kesempatan untuk menjawab. Ya sengaja dipertanyakan, ya memang untuk menyudutkan. Ini kan tidak etis. Artinya ketiga calon presiden ini kalau kita pikirkan ya sama-sama aja lah. Pertanyaannya tinggal ketika kita menghadapi situasi seperti ini, siapa yang harus dipilih? Ya saya tidak akan mengarahkan banyak orang ya. Saya mah akan bicara saya, kenapa saya memilih Pak Prabowo gitu. Begini Bapak Ibu semua, siapa sih, kita berlogika dulu nih, siapa sih yang membolehkan pencurian? Nggak ada yang boleh, agama apa juga nggak boleh mencuri itu. Tapi mohon diketahui dengan jujur, ada loh pencuri, sebut aja lah pencuri saja, dimana si pencuri itu tidak dibenarkan oleh masyarakat pencuriannya, tetapi citranya cukup tereliminir sebagai kelompok kriminal gara-gara dermawan setelah mencuri. Saya tidak bilang capres ini pencuri, bukan itu ya, ini sekedar contoh aja. Misalnya Mat Peci lah gitu, si Pitung atau siapalah, si Joro gitu, siapa aja terserah, karena mereka ini dermawan Bapak Ibu semua, sehingga masyarakat tidak terlalu membenci gitu. Pertanyaan saya, siapa di antara tiga capres ini yang dermawan? Tentu yang saya bahas bukan soal memberi uang saja. Pak Prabowo ini Bapak Ibu semua, dia pernah jadi oposisi. Sebagai oposisi dia meninggalkan legacy. Ya tentu bukan legacy dalam pengertian legacy penguasa ya, aturan, bukan. Tolong ingat, di Jawa Barat ada Ridwan Kamil, gubernur misalnya, jadi gubernur sekarang. Ada Hopipa, ada juga Sandi Uno, ada juga Ahok, bahkan Presiden Jokowi termasuk Anies Baswedan, dan mungkin puluhan yang lainnya. Terlahir itu semua dari tangan Pak Prabowo, dan ajaibnya semua orang itu pernah berurusan berhadapan-hadapan melawan Pak Prabowo, termasuk Pak Ridwan Kamil dalam pencalonan gubernurnya. Padahal jadi wali kotanya itu dibesarkan oleh Prabowo. Nah, kebaikan hati Pak Prabowo ini tentu, kenapa saya bilang sebut suatu kebaikan hati? Karena perlu diketahui, salah satu tuntutan reformasi kita apa sih? Nepotisme misalnya. Emang Pak Prabowo yang dikasih itu saudaranya? Enggak, bukan keluarganya, orang lain itu semua. Bahkan melampaui itu, ketika kita bicara politik uang, nggak ada tuh semua orang itu dipinta duit sama Pak Prabowo. Saya kasih contoh, saya dulu pernah jadi periode pertama lah, salah satu calon bupati, sebut saya namanya Rudi Gunawan. Pak Rudi ini bukan hanya gratis dikasih duit sama Pak Prabowo itu. Malah rumornya kan pengakuannya jelas, menurut Hasim Anies pun juga sama. Pak Ridwan Kamil juga sama gitu. Tapi yang dilakukan oleh salah satu partai misalnya Nasdem bilang politik tanpa mahar, Pak Prabowo tidak bicara begitu gitu. Tapi dia sudah melakukan itu, malah jauh, bukan hanya gratis, ngasih duit malah dia modalin. Itu Pak Prabowo dermawan orang ini dalam membesarkan orang. Dan hebatnya itu sekali lagi, orang-orang itu kan pernah menentang dirinya, pernah berhadapan-hadapan. Tapi sebagaimana Pak Prabowo, ya kemarin dia kontra, sekarang dia bisa bersatu. Kemarin dia kontra, sekarang bersatu. Sehingga tuduhan yang menyatakan oh Pak Prabowo ini penjilat ke Pak Jokowi, enggak lah. Yang lainnya juga biasa Pak Prabowo melakukan suatu perilaku itu. Ridwan Kamil bersatu sekarang, kemarin kontra urusan gubernur, ya biasa begitu. Ahok juga sama, bersatu maka dia yang membesarkan. Gubernur kontra dia. Sandi Uno sekarang kontra sama dia. Kemarin bersatu, biasa aja. Itu bukan suatu perilaku yang tercela gitu. Cuman kita standar ganda aja menilai orang, hanya gara-gara pilpres disebutlah penjilat. Enggak, Pak Prabowo memang begitu. Dan Bapak Ibu semua, bahkan kata terima kasih pun juga belum pernah didengar secara monumental oleh orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu. Mana, nggak ada. Tapi biasa aja, dia tidak menuntut. Yang kedua, Bapak Ibu semua, selain orang ini bisa memberi dengan kebesaran hatinya dan tidak pernah memohon orang lain untuk terus didikte
supaya menjadi pengikutnya Pak Prabowo ini, ternyata orang ini cukup kesatria bicara terima kasih pada yang lain. Padahal ini coba buktikan. Saya mau nanya nih, kita buktikan nih, karena ini pemilu, karena pemilu itu elektoral yang memilih. Ya kita bandingkan aja, ini perbandingan yang konstitusional karena memang diperintah undang-undang kita bandingkan. Saya nanya, Ganjar Pranowo ini apa tidak pernah mendapat kebaikan dari Pak Jokowi? Salah besar. Partainya itu jadi partai penguasa, ada Jokowi efek di situ. Dan menteri-menterinya sekarang masih bercokol di kabinet. Pertanyaan saya, mau nggak sekarang dia berterima kasih ke Pak Jokowi atau membela Pak Jokowi? Ya pasti nggak mau. Itu pertanyaan saya. Anies Baswedan apa tidak punya dapat keuntungan dari Pak Jokowi? Dulu dia jadi menteri. Setelah itu, sekarang dia nyalon presiden, didukung siapa coba? Didukung PKB sama Nasdem. Kedua partai itu masih bercokol. Menteri-menterinya di kabinet Pak Jokowi, dan Nasdem ini punya Jokowi efek loh. Gitu. Itu jelas kajiannya, mungkin paling besar kemarin Jokowi efek itu dibawa oleh Nasdem. Dan sekarang Jokowi efek itu dipakai untuk melegitimasi tiket bagi Anies Baswedan. Gitu. Pertanyaan saya, mau nggak Pak Anies berterima kasih? Ya pasti nggak mau. Kenapa coba? Baik Ganjar atau Anies tidak mau berterima kasih karena sadar kalau hari ini mereka berterima kasih kepada Pak Jokowi, apalagi membela Pak Jokowi, wah itu berefek negatif terhadap elektoralnya. Karena banyak orang yang anti Pak Jokowi mendukung mereka berdua, kan begitu. Gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah Prabowo tidak tahu? Prabowo ini bukan orang tolol, dia tahu saat dia berterima kasih pada Pak Jokowi, saat dia membela Pak Jokowi, dia pun juga akan diserang oleh orang-orang yang anti Pak Jokowi. Dia tahu di situ sikap kesatria dia. Sekalipun menghadapi resiko itu, dia tetap berterima kasih. Jadi orang ini bukan hanya bisa memberi, bukan hanya saat memberi dia tidak menuntut balas budi, tetapi orang ini ternyata cukup kesatria untuk melakukan terima kasih pada orang lain. Itu yang perlu diketahui gitu. Jadi kawan-kawan semua, banyak yang nomor soal Prabowo. Dulu saya sempat dengar, ngasih ke Anies itu gara-gara di lobi JK katanya. Apa lobi apa? Bukan. Memang Pak Prabowo itu melihat kebaikan di Pak Anies. Enggak, itu memang dia benar. Dia melihat kebaikan di Pak Anies. Itu aja, bukan soal lobby. Kalau dia soal lobby dan lain-lain, dia mending besarin Sandi Uno lah. Saya udah jelas dulu kader Gerindra gitu. Pak Anies itu orang luar, Pak Ridwan Kamil ini orang luar gitu. Kenapa tidak calonkan wakil ininya aja? Enggak. Itu yang perlu kita ketahui gitu. Nah, itu yang membuat saya ya sudah memilih Pak Prabowo gitu. Kenapa? Karena ada sesuatu yang melampaui batas atau garis-garis retorika. Dilampaui itu, dia melampaui gitu. Jadi bukan hanya hebat di retorika, faktanya ini fakta kan, diakui atau tidak itu adalah fakta. Saya bilang mungkin hari ini PDI cukup tersinggung ya karena perilaku Jokowi. Dianggap Pak Jokowi ini kayak maling kundang lah, seolah-olah begitu kasarnya, dalam pengertian tidak ada balas budinya bagi PDI yang udah membesarkannya. Begitu sakit hati dia. Saya sarankan PDI belajarlah dari Pak Prabowo. Belajarlah. Memang Pak Prabowo sekarang tidak merasakan itu oleh Pak Anies. Emang tidak merasakan dulu juga oleh Pak Jokowi sendiri, oleh Pak Ahok, oleh Pak Ridwan Kamil, emang tidak merasakan Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo kan biasa aja. Ini negarawan orang ini. Gitu ya, kita harus jujur lah, kita jujur dengan keadaan. Nah, persoalan terakhir adalah persoalan di situ ada minus katanya Pak Gibran. Kenapa? Karena Mas Gibran ini jadi calon wakil presiden gara-gara melanggar kode etik di MK. Bapak Ibu semua perlu diketahui lah bahwa masyarakat ini lebih umum yang menuntut, baik yang menuntut perubahan, perbaikan lah, apapun lah namanya. Sama sekali sebetulnya mereka nggak diribetkan dalam soal administrasi. Bagi masyarakat yang mayoritas ini, dia bukan nggak tahu ya, tapi nggak peduli. Mau di negara ini ada MK ke, ada KPK ke, ada apalah terserah dengan reformasinya, upaya-upaya elit ini. Tidak, yang diinginkan oleh masyarakat itu sekarang itu bagaimana caranya dia punya akses terhadap kebutuhan hidup selain mudah terjangkau. Itu aja masyarakat. Ya, mengenai proses-proses itu masyarakat tidak terlalu peduli sebetulnya masyarakat ini. Nah, jadi isu itu sebetulnya hanya isu elit aja lah.
Ya misalnya ada reformasi birokrasi, apa itu masyarakat? Mendengar kalimat itu juga masyarakat biasa-biasa aja gitu. Itu maksudnya apa gitu masyarakat? Sekalipun bukan berarti masyarakat tidak tahu apa arti dari kata reformasi birokrasi itu, tapi tidak ada koneksitas. Itu hanya klaim-klaim kebaikan yang dilakukan oleh elit. Masyarakat tidak nanya itu sebetulnya, tapi ada nggak faktanya gitu, dimana kebutuhan hidup masyarakat hari ini lebih terlayani dan lebih mudah. Itu aja sebetulnya kalau masyarakat. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.